Halo semuanya, selamat datang di 17 Space di episode Kampus Lifestyle bareng gue, Dewi Hernanda. Oke sobat, hari ini kita bakal ngebahas topik yang bikin mahasiswa baru itu kaget, yaitu culture shock di dunia perkuliahan. Baik sobat, banyak banget kan sekarang mahasiswa baru dari awal mulai kuliah, pasti mereka tuh merasa bingung, stuck, gak tahu harus mulai dari mana. Karena adanya ritme kampus yang sangat beda dari zaman waktu sekolah, dari segi tugasnya, cara belajarnya, bahkan sampai lingkungan sosialnya. Baik sobat, hari ini gue gak bakal sendirian nih karena sudah ditemenin oleh narasumber dari mahasiswa semester 5 yang sudah melalui proses adaptasi perkembangan dari dia waktu awal masuk kuliah sampai saat ini. Oke, kita langsung aja yuk perkenalan ke narasumbernya. Halo, dengan siapa namanya, kuliah di mana, dan jurusan apa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Lutfi Asidik dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Langsung aja ya ke pertanyaannya, karena gue ingin menanyain tentang perkembangan lo dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Nah, waktu baru masuk semester 1 nih, kan tuh masuk awal-awal kuliah dong. Nah, hal apa sih yang bikin lo tuh kaget sama dunia perkuliahan? Jujur, gue kaget itu sama lingkungan kampus sama lingkungan pertemanan. Itu beda banget soalnya sama SMA gitu. Oke, gimana sih cara lo tuh adaptasi dengan lingkungan pertemanan di perkuliahan? Karena beda dong sama waktu zaman waktu Kalau gue SMA. lebih ke diem dulu. Jadi gue merhatiin teman-teman gue nih modelnya kayak gimana nih. Yang satu gimana, yang dua gimana, tiga gimana gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba gue asikin. Takutnya ntar gue malah kayak so asik kan gitu. Jadi orang-orang risih sama gue gitu. Jadi gue lebih ke ngepelajarin mereka dulu kayak gimana gitu. Oke, nah pasti lo ada perkenalan komunikasi dengan teman yang baru dong. Nah itu gimana tuh cara komunikasi lo bonding dengan yang lain? Kalau sama yang baru paling gua dasar-dasar ya, nggak yang dalam banget. Jadi kayak paling nama, tempat tinggal. Jadi gua kayak kenalan biasa. Nih halo, nama gua Dika nih, gua tinggal di sini gitu-gitu. Ntar mungkin misalnya ada yang dekat sama sini, oh di sini rumahnya ya gitu. Gua di sini nih dekat nih gitu-gitu. Ntar ayo main yuk gitu. Bisa gitu. Kalau nggak paling nongkrong bareng, biasa ngopi, ngerokok gitu-gitu paling. Oke, kayak tuker-tukeran WA gitu ya, bikin Biasanya grup. paling pertama IG. Oh, IG IG dulu, dulu. follow-followan. Iya. Oke. Nah, gimana nih lu pas pertama kali masuk kuliah, terus kan semester 1 tuh, dari cara tugasnya? Kalau tugasnya ya, dosennya itu dosen sama guru beda ya. Kalau dosen itu lebih ke ngasih ngasih pelajaran, habis itu udah. Jadi kita bener-bener yang harus nginget, nggak kayak guru kayak ngingetin terus-terusan, ngerti gak sih lo? Jadi kayak kalau dosen itu lebih ke gimana ya? Lebih ngajarin kita mandiri. Karena kan kalau kuliah kan kita emang beda sama sekolah ya. Jadi bener-bener harus usaha sendiri gitu. Oke, nah menurut lo nih, lo tuh merasa ada perbedaan gak sih dari zaman waktu sekolah sampai kuliah dengan deadline tugas nih? Kan pasti perbedaannya pasti ada dong. Deadline tugas mungkin kalau di SMA kan lebih nyantai ya, cuman kalau di kuliah tuh lebih ketat. Jadi kita benar-benar harus ngikutin deadline dosen. Kita nggak bisa telat, nggak bisa apa ya namanya, kalau kalau di kuliah itu benar-benar bayar mandiri. Pokoknya kita nggak bisa tergantung sama teman, nggak bisa tergantung sama dosen. Jadi harus kita nginget sendiri sama jadwal tuh, sama misalnya matkul ini ada tugas ini, matkul ini ada tugas ini. Apalagi kan dia tuh sistemnya ada dua, ada online ada offline. Jadi kadang beda, tugas itu beda-beda itu. Oke, nah menurut lo nih, dosen sama guru nih ada perbedaan gak sih dari cara komunikasi ke mahasiswanya? Kalau dari cara komunikasi pasti beda banget ya. Kalau guru kan pasti lebih ngerangkul, mungkin kayak ngerangkul anak-anak siswanya biar
kenal sama lingkungan sekolah, jadi dibikin nyaman lah. Mungkin kalau dosen sama ngerangkul juga, cuma caranya beda. Kayak ya udah gitu perkenalan Iya, jadi masing-masing keluar. pada intinya kita diajarin mandiri gitu sama dosennya itu. Oke, berarti agak sedikit shock sih ya dari cara segi komunikasi lo dengan dosen, dengan pertemanan lo. Apakah ada yang lain dari sulit dari komunikasi, adaptasi? Paling mata kuliah itu gue pikir di SMA itu di kuliah itu bakal sama kayak SMA, ada IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, mungkin kayak gitu. Ternyata enggak, itu beda banget. Di semester 1 ini tuh banyak kayak yang belum pernah gue pelajarin malah. Terus gue masuk komunikasi nih, jadi kayak ada komunikasi budaya gitu-gitu. Ada ya, itu tuh belajar lagi tuh banyak jadinya. Oh, kalau misal komunikasi antar budaya itu berarti lo harus adanya banyak perbedaan dari bahasa-bahasa luar ya. Benar. Salah satunya contoh seperti apa? Paling dari temen gue nih yang orang Bekasi kan bahasa beda banget sama gue ya. Mungkin kalau dia kayak ngomongnya dah lu begitu baik gitu-gitu kan, kata gue dia ngomong apa sih orang ini, gak ngerti gue, makanya gitu. Berarti rata-rata ketemu dari orang Bekasi juga, apa ada yang dari luar? Orang luar, paling luar Jawa, Padang, paling temen gue Padang. Nah itu kalau dia gimana ya, mungkin dia bukan Padang asli, nggak ngerti, gue ngomongnya nyantai banget sih, jadi beda sama kita lah. Oke, nah terus gimana nih waktu lo tuh pas masuk semester 2 dan 3? Kalau buat 2 dan 3, semester 2 ini gue lebih ke pertemanan itu gue kayak yang semester 1 kan gue masih ngepelajarin teman-teman gue kayak gimana nih orangnya, yang ini gimana. Nah semester 2 ini gue lebih kayak karena gue udah tahu nih orang-orang gimana, jadi gue bisa memilah. Udah bisa bonding ya, udah mungkin ada temen deket, sahabat gitu ya, kemana-mana bareng. Nah untuk semester 3 gimana nih? Kalau semester 3 gue lebih ke, karena kita kan beda kelas, jadi teman semester sama semester 2 itu kita diacak lagi kelasnya. Gitu. Sistem dari kampusnya Dari seperti kampusnya itu. begitu, jadi semester 1 semester 2 satu kelas nih, ntar semester 2 sampai lulus beda kelas lagi gitu, jadi ada 2 kali ganti kelas gitu. Oke, nah waktu lu perpindahan kelas nih, lu kan pasti bakal ketemu orang-orang baru lagi. Nah, bakal kepisah sama teman-teman lama juga kan. Nah, gimana cara lo mulai bonding lagi dengan teman baru lo dari segi komunikasi kah, adaptasinya seperti apa? Nah, karena semester 3 ya, jadi kan gue pasti nggak bisa kayak ngepelajarin orang dulu. Jadi gue kalau semester 3 ini lebih ke apa ya bahasanya, acuh tak acuh. Jadi ya udah, lu mau temenan sama gue temenan, kalau enggak ya udah gitu lah. Jadi gue lebih fokus diri sendiri. Iya gitu. Karena kan kalau kita masuk semester 3 itu mentingin mata kuliah juga ya, jadi nggak bisa Nilai nggak bisa. juga ya? Nah, nilai juga, jadi nggak bisa mentingin teman doang, jadi harus fokus sama nilai juga gitu. Oke. Apakah lo tuh di saat semester 3 sampai waktu semester 2 lo mengikuti organisasi kah? Waktu organisasi sih gue ikut ya, sempat ikut BEM, badan eksekutif mahasiswa tuh, kayak OSIS di SMA gitu. Pasti banyak banget ya lo ketemu sama orang-orang baru lagi, dan kakak tingkat sampai ada tingkat ya. Ya, gue ketemu banyak orang-orang baru lah, dari yang apa hitungannya ya. Kalau misalnya dating kan kita pasti kayak kita ngajarin dia nih. Nah, tapi kalau sama cutting kan dia ngajarin kita. Jadi saling sharing ilmu aja gitu. Oke. Berarti semester 1 sampai 3 itu memang masa adaptasinya banyak banget masa sulitnya ya. Banyak, Pasti ada juga banyak. senangnya ya. Oke. Selanjutnya kita bakal melihat perkembangan Dika waktu semester 4 sampai 5 setelah jeda iklan ini. Hai sobat, balik lagi di 17 One Space di episode Kampus Lifestyle. Oke, lanjut dari pembahasan Dika nih mengenai semester 4 sampai 5. Nah, Dika, gue mau nanya nih, Boleh. apa sih yang menurut lo tuh berubah dari diri lo dari semester sebelumnya sampai saat ini?
Nah, kalau Dari semester di 4 nih. semester 4 ya, gue itu lebih nemuin jati diri gue sebenarnya nih. Jadi gue udah bener-bener dapet banget feel-nya lah di kelas ini gitu loh. Di semester ini gue udah pede banget dengan diri gue. Jadi nggak yang harus apa namanya berbaur lagi tuh udah nggak usah, tuh gue udah bisa. Berarti udah punya temen deket bahkan circle ya. Nah, itu punya dong, karena kita di fase 4 ini butuh banget circle, butuh banget teman yang ngedukung gitu. Jadi kita butuh support system, nggak support system itu nggak cuma harus dari pasangan, dari lingkungan pertemanan juga Harus dong. harus gitu. Udah untungnya gue di semester 4 ini benar-benar nemuin temen yang ngerangkul banget lah. Wah, benar-benar mantep pokoknya, asik nih temen gitu loh. Dari cara segi komunikasi gimana tuh? Kan kalau circle pasti udah Udah saling melengkapi pokoknya. Itu udah ada yang mungkin ada yang songong, ada yang tengil, ada yang baik, pokoknya semuanya ada di dalam circle tuh. bercandaannya. Nah, masuk semua pokoknya itu. Jadi saling ngedukung, ada negatif ada positifnya, masuk semua di situ gitu. Ada nggak sih lo pernah ngalamin nemuin pertemanan nih yang emang bikin lo tuh shock banget dari segi lingkungannya, terus komunikasinya pas udah semester 4 nih? Paling apa ya, kalau yang paling bikin gue shock pertemanan yang di sekarang ini, paling ini sih kayak dua muka. Ada teman yang dua muka, ngerti nggak? Aduh, Jadi kayak gimana mungkin tuh? Bisa di contohin nggak? depan kita nih kayak baik, wah nih memuji-muji kita, tapi di belakang saya ngomongin lagi sama orang lain. Wah, itu kan udah janggal tuh, nggak benar tuh. Makanya itu yang bikin shock gitu sih, itu sih teman Oh kayak, kayak gitu. oh ternyata gini loh sifatnya Nah, gitu ya. iya, itu baru keungkap tuh gitu. Nah kalau dari segi tugas, jadwal kuliah gimana tuh? Wah, kalau dari jadwal kuliah ya, ini emang kan namanya kuliah yang di Gunadarma ini kan sistemnya hybrid ya, ada online ada offline. Jadi kadang sebenarnya gue males juga, ada kayak misalnya kita matkul pertama online, matkul kedua offline. Jadi bener-bener kita cuman masuk bentar dong terus pulang. Apalagi rumah gue kan lumayan jauh. Jadi Gimana tuh? rumah gue itu di Cilengsi, di Wow, jauh banget Bogor ya. Timur ya. Itu makanya lumayan lah kalau ke sini 40 menit sejam gitu. Makanya itu yang bikin gue males, tapi tetap harus jalanin. Apa kadang tiba-tiba dosen yang mendadak hari ini jadinya offline ya? Nah, atau iya, malah online waktu itu gue gitu? temen gue udah pada disapu semua, udah dateng nih. Taunya tiba-tiba dosennya ngomong offline kan, online kan, makanya pada kesel dong ya gimana. Tapi kan namanya dosen nggak bisa kita marahin ya, ya udahlah, jadi kita terima aja. Karena kita harus mengikuti jadwalnya dosen dong pastinya, bukannya terbalik ya. Nah kalau untuk di semester 5 nih gimana tuh? Nah, semester 5 ini lebih rumit lagi Wow. sebenarnya. Rumitnya itu bukan dari Seperti apa? pertemanan ya, lebih ke ini kan Tugas. kita tugas ada kita nambah tuh namanya PI. Di kita tuh ada namanya PI, ada itu kayak ya sebelum skripsi lah ada namanya PI. Nah, itu lebih motong kita waktu buat belajar lagi. Jadi benar-benar harus nyesuaiin jadwal lagi gitu. Oh berarti secara nggak langsung PI sama jadwal perkuliahan tuh bentrok gitu ya? Bentrok sebenarnya nggak ada jadwalnya, cuman kan kita namanya ngikutin dosbing kan yang nggak tahu suka-suka dia, jadi kita harus nyesuaiin jadwal sama matkul yang lain juga dong gitu. Jadi kita harus, makanya benar-benar bentroknya situ. Kadang ntar tiba-tiba dosbing minta di tanggal yang sesuai yang ada jadwal matkul lain gitu. Itu yang bikin pusing juga sebenarnya situ. Nah gimana cara lo menghadapi itu? Ngadapinnya ya paling gua ini sih rundingin lagi sama dosbingnya, minta mungkin dicepetin atau ditelatin, jadi tetap bisa dapat dua-duanya walaupun mungkin ada telat sedikit gitu. Oke, lu ada nggak sih ngerasa diri lo tuh makin berkembang gitu di waktu semester 5 nih? Wah, kalau ngomongin makin berkembang ya pasti ada lah. Dari yang mungkin gue kalau di SMA itu gue hitungannya kayak introvert ya, susah bergaul, susah punya teman. Nah, kalau di kuliah ini gue lebih Sekarang ekstrovert. pede. Ekstrovert enggak, cuman mungkin apa ya, Ambivert. ya pokoknya masuk lah, pokoknya bisa teman sama semuanya, sama yang mungkin sama yang di atas gua, mau di bawah gua, jadi bisa gua rangkul gitu. Oke, mantap banget nih perkembangannya dari pengalaman-pengalaman lo semester 1 sampai 5. Keren banget sih. Nah, tips apa sih yang bisa lo kasih nih ke mahasiswa baru ilmu komunikasi yang baru Paling masuk? tips dari gua ya, yang pertama lu itu harus pede. Pede itu kuncinya, lu harus pede. Yang kedua, lu itu harus yang namanya punya planning. Jadi nggak lu kuliah tuh bukan buat kuliah doang, jadi harus punya planning juga. Terus yang ketiga, paling harus
niat sih, niat. Karena niat itu penting banget buat kuliah kan. Namanya ada sistem, ada yang males-males tuh, itu jadi niat tuh penting juga tuh. Nilai gitu. juga dong pastinya Nah, iya, ya, itu sih jadi ngaruh ke IPK. nilai. Oke, sebelum kita tutup, satu kalimat dulu nih buat mahasiswa baru ilmu komunikasi. Motivasi, Oke. satu motivasi. Kata-kata dari gue paling buat mahasiswa baru ya, tetap semangat, belajarnya jangan kaget, dan terus berkembang. Oh, kalau dari segi lo nih, anak komunikasi banget, apa tuh motivasinya buat yang baru masuk? Motivasi dari Anak ilkom gue, banget nih, gitu. Harus karena- jago ngomong kah atau gimana? karena komunikasi kan itu udah pasti yeping mulu, udah ngomong mulu, jadi mungkin motivasi dari gue lebih ke ngebuka wawasan sih, lebih ngebanyakin relasi aja gitu. Oke. Wow, keren banget motivasi dan tips dari Dika. Waktu lo bilang apa tuh yang tadi yang soal harus relasi gitu kan, berarti harus lebih benar milih temen juga dong Benar, pastinya benar, untuk benar. yang positif gitu Iya. ya. Oke, makasih banget nih Dika Sama-sama. sudah mau berbagi cerita. Semoga pengalaman-pengalaman lo itu bisa bantu teman-teman mahasiswa baru khususnya anak ilmu komunikasi Amin. buat bisa menghadapi fase adaptasi proses adanya di dunia perkuliahan itu seperti apa. Nah, ingat ya, culture shock itu wajar dan cuman hanya sementara doang. Yang penting kita tuh terus harus percaya diri dan nikmati prosesnya aja. Oke, Sobat Kampus Lifestyle, terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dadah. Terima kasih Dika. Sama-sama.